La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ibu fillah rahimakumullah, semoga sahabat-sahabat kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam hidayah Allah, dalam petunjuknya, dan semoga Allah selalu memberikan kita keinginan, semangat untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita melanjutkan menghadapi kehidupan akhirat yang berikutnya, yaitu T yang kedua. Setelah kita membahas T yang pertama tentang taubatan nasuha, T yang kedua menghadapi kehidupan akhirat adalah takwa. Ikhwan fillah rahimakumullah, takwa kita ketahui artinya adalah imtisalu awami wasinabul nawahi, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Seringkali kata takwa ini seringkali diungkapkan, disampaikan dalam setiap khutbah Jumat, dalam setiap khutbah Idul Fitri Adha, adalah mengingatkan khotib, mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tujuan ibadah kita berpuasa kemarin di bulan suci Ramadan adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa secara bahasa dari akar kata waqa, yaitu wiqayah, sesuatu digunakan seseorang untuk menjaga dirinya dan juga menjaga sesuatu untuk tujuan yang lain. Kata takwa dalam Al-Quran maknanya banyak sekali, diantaranya takwa itu adalah takut khawatir, seperti dalam surah Al-Baqarah 281, Al-Insan ayat ke-7. Makna kedua, takwa itu taat dan ibadah, Al-Imran 102. Yang ketiga, takwa itu artinya adalah pembersihan diri dari dosa, An-Nur ayat 52. Kemudian takwa juga artinya menjaga, melindungi dari perbuatan syirik, bid'ah, maksiat, Al-Maidah ayat 93. Para ulama mendefinisikan kata takwa banyak sekali, diantaranya sebagaimana di awal tadi disampaikan, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Kemudian yang kedua, takwa itu adalah takut kepada zat yang maha mulia, melaksanakan ajaran itu rela dengan karunia yang sedikit, menyiapkan diri menuju hari kemudian. Takwa artinya tindakan preventif untuk menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Takwa juga artinya dasar agama yang mengangkat kepada tingkatan yakin, bekal hati jiwa dengan takwa hati, takwa jiwa terjaga hati-hati untuk meraih keselamatan. Takwa artinya menghindarkan diri dari dosa kecil dan dosa besar. Dia tidak bisa bahwa semua dosa adalah dosa, baik kecil atau besar. Kecil kalau dilakukan terus-menerus menjadi besar, apalagi dosa besar, dia akan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan serta subhat. Itu adalah pengertian takwa daripada ulama. Juga takwa itu artinya senantiasa berbuat adil dan menegakkan keadilan. Takwa artinya juga senantiasa mengikuti, meneladani para rasul, para nabi, sebagaimana dijelaskan Al-Quran dalam surah At-Taubah 119. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah sesungguh-sungguhnya bertakwa. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, apa sih hikmah dari bertakwa? Banyak sekali diantaranya. Pertama, jalan keluar dari setiap kesulitan, jalan keluar dari setiap problematika masalah yang kita hadapi, dan juga sumber rezeki. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar terhadap seluruh masalah hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ya khawafillah, hikmah takwa yang kedua, kemudahan dalam setiap urusan. Al-Talaq ayat 4. Allah mudahkan segala urusan, yusra, yusra, mudah, mudah. Urusan apapun, dunia, akhirat, Allah mudahkan urusannya. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa hikmahnya adalah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Al-Baqarah 282. Ilmu yang nafi',
ilmu yang bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat lingkungannya, buat umatnya, bermanfaat. Sebagaimana yang kita minta, Rabbi zidna ilman nafi'an, ya Allah tambahkan ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat, dan itu Allah berikan kepada hamba Allah yang bertakwa. Taqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Hikmah yang berikutnya dari bertakwa, memiliki basyirah, pandangan mata hati yang terdalam, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 29. Kemudian yang kelima, memperoleh cintanya Allah. Allah berikan cintanya kepada hamba Allah yang bertakwa. Al-Imran 76. Kemudian orang yang bertakwa, Allah akan tolong. Allah akan berikan pertolongan. Pertolongan di dunia dan pertolongan di akhirat. Kemudian Allah berikan, apalagi hikmah dari bertakwa, memperoleh keberkahan. Allah berikan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatin minas sami wal ard. Baik keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Iwafilah, apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan kepada Allah, itu berkah. Hartanya berkah, maka dengan hartanya semakin taat, semakin dekat dengan Allah. Ilmunya berkah, manfaat. Keluarganya berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya berkah, soleh. Lingkungannya berkah, berkah rezekinya, berkah kehidupannya. Allah berikan keberkahan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, orang yang bertakwa itu Allah berikan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yang bertakwa, hikmah berikutnya yang ke-9, terjaga dari jeratan tipu daya musuh, baik itu setan ataupun orang-orang yang zalim, kepada Ali Imran ayat 120. Kemudian yang berikutnya, hikmah dari orang yang bertakwa, Allah akan bimbing dia. Kemudian yang ke-11, Allah akan ridho. Allah akan berikan ridhonya kepada hamba Allah yang bertakwa. Karena itu sahabatku fillah, yang kedua ini adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menghadapi kehidupan akhirat nanti. Tidak ada jalan lain kecuali kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Pribadi yang bertakwa, pribadi yang mampu diberikan oleh Allah ridhonya, surganya, dan keberkahan untuknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan yang ketiga dalam pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.